Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan Rahman dan Rahimnya sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik manusia, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah rahmatnya akan sampai kepada kita hingga yaumil kiamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara kita pada sore hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Subkoordinator Bidang PD Pontren, Ustaz MPD. Kepada Ustadz disilahkan. Wa kullu nitin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakatan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ilma wal 'afa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أحونا علينا في شكرة الموت النجاة من النار وعافى الإنسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gema madrasah membahana di persada bumi Nusantara, pengembang amanah mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RANIMTSMA bahu membahu turut berjuang, membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo ayo tegakkan falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia. Rasulullah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, kami sapa dengan takdim Bapak Kiai Haji Sarbil MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Kami sapa dengan hormat Bapak Haji Ahmad Soleh MPD.
Bapak Ibu subkoordinator pada bidang pendis, kepala-kepala madrasah yang sempat mendampingi, guru-guru pembimbing yang sampai saat ini setia membimbing siswa-siswanya hingga insya Allah kita berharap sukses sampai tingkat nasional. Amin. Yang sangat kami cintai dan banggakan adik-adik siswa dari MI, MTS, MA yang alhamdulillah luar biasa bisa mencapai prestasi terbaik di tingkat provinsi. Kita doakan bersama mudah-mudahan kesuksesan mereka ini akan sampai pada tingkat nasional nanti. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, kita semuanya masih sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pembukaan TCKSM, persiapan tingkat nasional, persiapan sukses di tingkat nasional. Salam serta salam kita tujukan kepada Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita cintai. Insya Allah salawat kita menjadikan kita nanti insya Allah yaumul akhir mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Izinkan kami melaporkan kegiatan TC yang kita laksanakan sejak hari ini. Kegiatan Training Center KSM tingkat nasional Sulawesi Utara tahun 2022. Dasar kegiatan Keputusan Dirjen Pendis nomor 2742 tahun 22 tentang petunjuk teknis pelaksanaan KSM tahun 2022. Dan suksesnya. Sekalian. Berasal dari Man 1 Bola Momondo. Kemudian adik Nona berasal dari Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Kota Manado. Adik Pipi Ramadhani Anggai berasal dari Madrasah Ali Al-Khairat, Madrasah Aliyah Kiai Mojo. Adik Disti dari Madrasah Aliyah Al-Khairat Bola Hitam Barat. Cecilia Abbas dari Man Model 1, dan terakhir adik Isbullah Maulana dari Man Model 1 Terus Keterampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatma'innul qulub syahada la ilaha illallah syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Yang saya hormati kepala bidang pendidikan Islam Kanwil Kemenag Sulawesi Utara, yang saya hormati para subkoordinator JT sekarang ya. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Madrasah, Ibu Bapak Dewan Guru Pembimbing, pendamping yang hari ini sempat hadir, yang saya hormati, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya mengajak pada kita semua, marilah terus kita bersyukur pada Allah SWT atas perkenan, hidayah dan taufiknya pada sore hari ini kita ada di ruangan ini dalam rangka persiapan training center Potensi Madrasah untuk mengikuti tingkat nasional. Salawat dan salam marilah terus kita perbanyak, kita kirimkan kehadiran Rasulullah SAW serta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, rasa bahagia saya hari ini bisa ketemu anak-anak generasi emas Indonesia di masa depan Indonesia yang telah membuktikan dirinya menjadi terbaik di tingkat provinsi dan mendapatkan tiket ke tingkat nasional. Tentu bangga karena dari sekian ratus orang terseleksi 11 orang yang mewakili
hadir di pentas nasional. Kita semua sadar dan tahu sejak ditetapkan atau dibukanya keputusan madrasah memberikan ruang yang seluas-luasnya pada anak-anak kita, pada siswa madrasah untuk hadir berprestasi. Ada kemampuan-kemampuan di setiap diri siswa. Kalau kemudian negara hadir lewat kompetisi madrasah untuk berikan ruang itu, karena kita semua tahu tidak ada anak didik atau peserta didik yang bodoh karena kebetulan belum mendapatkan kesempatan belajar yang maksimal. Karena itu kemampuan, karakter dasar itu belum bisa berkembang secara baik. Dan karena itu salah satu kompetisi madrasah diberikan ruang agar bisa memberikan gairah belajar lebih baik lagi, potensi yang dimiliki anak-anak bisa berkembang dengan baik. Karena potensi-potensi itu sesungguhnya ada pada diri setiap anak didik kita dan termasuk umumnya manusia. Karena kesempatan yang kurang maksimal, maka kemudian potensi-potensi itu belum berkembang dengan baik. Dan karena itu berharap potensi madrasah terus memberikan gairah baru dalam dunia pendidikan penyelenggaraan madrasah khususnya, untuk terus termotivasi, giat untuk terus mempersiapkan dirinya. Dan hari ini saya merasa bahagia, bangga pertama kali hadir hari ini dan bisa ketemu mereka-mereka yang nanti masa depan seperti kita di depan ini. Karena masa depan ada jadi guru, jadi kepala madrasah, jadi kami bahkan kemudian jadi gubernur, bupati dan seterusnya. Karena prestasi hari ini akan menentukan masa depan bagi seseorang. Karena itu kepada anakku sekalian saya ingin pesan 3 hal. Pertama, yakinkan diri bahwa saya juga hebat, saya juga bisa. Meyakinkan diri bahwa saya hebat dan saya bisa itu jauh luar biasa memberikan ekspresi pada diri seseorang untuk bisa melangkah lebih baik, tanpa rasa diri sombong atau pedenya berlebihan, tetapi semua dari anak sekalian berharap bahwa diri saya juga bisa bersaing, bisa mampu dan bisa hadir di tingkat nasional. Karena bagian penting dari motivasi diri kita, motivasi pribadi itu membuktikan nanti bagian dari keberhasilan yang nanti kita lakukan atau kita capai di masa kurang lebih tanggal 11 ya, 9 nah ya, kegiatan di tanggal 10 sampai tanggal 13 kan ya, seperti itu. Sehingga dengan keyakinan yang kuat insya Allah akan tegar menghadapinya dalam sesi lomba. Karena lomba itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah, ada yang juara dan ada yang belum juara. Meskipun semuanya bagus-bagus, karena itu sudah mendapatkan 3 provinsi, di tingkat provinsi sudah terbaik, ya di tingkat nasional. Mudah-mudahan mari kuatkan hati kita, hati anak, bahwa saya juga bisa dan saya juga hebat. Yang kedua, saya kira teruslah berdoa. Kemampuan manusia sangat terbatas. Terus saya kira doa, tahajud, hadirkan Allah sesungguhnya dalam kehidupan kita. Di samping membaca persiapan bahan-bahannya, ya kita juga terus baca Al-Quran. Mudah-mudahan menghadirkan Allah secara utuh, hidup kita lebih terang, masa depannya lebih baik. Dan saya kira ini bekal bagi anak-anak sekalian. Usaha maksimal kita lakukan, tapi doa juga harus setara maksimal agar kita tidak sombong, kita tidak ego, kita tidak merasa bahwa diri kita paling hebat, tapi setara dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa sukses dan bisa mendapatkan juara-juara di tingkat nasional. Saya kira Sulawesi Utara sudah pernah mendapatkan. Dulu kan pernah dari sini ya? Iya. Ya, tahun berapa pernah dari sini? 2019. Nah, karena itu saya kira prestasi yang pernah kita lakukan dan paling tidak kita pertahankan. Prestasi masa lalu yang pernah kita mendapatkan, saya kira hari ini juga harus kita pertahankan, minimal kita raih kembali. Agar madrasah hebat bermartabat, madrasah mandiri itu bisa mimpi-mimpi kita itu bisa kita wujud. Karena kita pernah bermimpi madrasah lebih baik madrasah, ternyata kita sukses mengantarkan madrasah kita. Ledakan jumlah masuk ke madrasah sangat luar biasa, hampir Indonesia kita alami. Ada RKB kita kurang karena ledakan anak-anak atau orang tua atau masyarakat ingin menyekolahkan ke madrasah. Slogan kita kurang lebih 5 tahun yang lalu dengan madrasah lebih baik dan lebih baik madrasah. Sekarang kan madrasah hebat bermartabat ya, diganti lagi mandiri berprestasi. Nah tentu prestasi nasional kan saya kira kita tidak ada lagi untuk madrasah di 4 tahun terakhir ya.
robotik internasional juga kita sudah juara dan seterusnya. Tapi tentu kebahagiaan itu tidak harus berhenti di situ, harus terus kita semangat. Yang ketiga, khususnya kepada Bapak dan Ibu guru pendamping, kualitas dan mutu madrasah di masa depan tidak ditentukan sarana yang baik. Sarana yang baik tidak cukup untuk mengantarkan kita menjadi hebat, menjadi lebih baik atau menjadi lebih bagus. Ada gedung yang mewah belum tentu bisa melahirkan prestasi akademik yang baik. Nah, kembali kepada guru dengan ketulusan jiwanya menjadi garda depan dalam proses pendidikan akan menentukan masa depan kualitas pendidikan kita. Di masa lampau kita merasakan sekali madrasah-madrasah kita dengan fasilitas yang tersedia yang bisa mengantarkan kita hari ini menjadi manusia-manusia hebat. Karena ada jadi kabit, ada yang jadi kakak ada yang jadi kakak ada yang jadi subkoordinator, ada yang jadi guru. Masa lampau madrasah-madrasah kita tidak sehebat dengan fasilitas madrasah saat ini. Kalau kita mau jujur, sekarang saya kira madrasah sudah hampir bagus-bagus meskipun ada yang kurang. Walaupun meskipun belum ada lengkap komputernya, laboratoriumnya, kita sadar itu. Tapi dibandingkan dengan 40 tahun yang lalu, warna madrasah kita dengan hari ini sangat berbeda. Karena itu mari kita terus mengasah niat kita, hati kita untuk terus hadir secara utuh di dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Karena masa depan madrasah kita dari sekian faktor-faktor dunia pendidikan, saya kira faktor guru sangat menentukan. Hari ini luar biasa isu-isu yang kurang enak di dunia pendidikan kita, maka kemudian pemikiran-pemikiran baru muncul, madrasah sekolah ramah, sekolah sehat. Nah, padahal kita tahu persis sekolah atau madrasah itu tempat yang paling ramah. Lalu dibangun lagi konsep pikiran kita, madrasah atau sekolah ramah. Saya tidak paham Pak Kabit. Karena sekolah itu tempat yang paling ramah, sekolah itu tempat yang paling cerdas, sekolah itu tempat yang paling luar biasa. Tidak ada lagi harapan selain sekolah dan madrasah. Madrasah atau sekolah itu tidak lagi. Nah, karena banyak tercoreng oleh perilaku-perilaku kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Kekerasan juga telah menghiasi wajah dunia pendidikan kita saat ini. Bahkan kecenderungan kejahatan kemanusiaan itu telah hadir di sekolah atau dunia pendidikan. Mulai dari kasus pelecehan sampai narkoba itu telah masuk dalam kehidupan kita dan itu mencederai dunia pendidikan. Tentu kita ikhtiarnya maksimal dan saya kira Bapak dan Ibu menjadi garda depan dalam rangka menyanggah dan terus meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan madrasah. Sebagai kami memberikan apresiasi yang tinggi, penghargaan yang sedalam-dalam kepada Bapak dan Ibu guru. Mudah-mudahan di samping pemateri yang dihadirkan hari ini juga guru pendamping kan hadir. Saya kira maksimalkan lakukan pembinaan. Ini kan ada yang bilang begini Pak Kabit, kok kompetisi madrasah ini kan nanti belajar nanti ada lomba. Saya kira tidak. Desain madrasah itu bagian kecil dari upaya untuk meningkatkan prestasi siswa kita. Agar kita setara dengan dunia pendidikan karena dunia pendidikan terus berubah. Masa lalu ada ujian nasional, ujiannya kecenderungan menakutkan. Sekarang dibalik, lebih banyak asesmen daripada ujian. Jadi tidak ada lagi namanya ujian. Yang dulu-dulu menakutkan kita semua, termasuk Bapak dan Guru, terutama kepala madrasah. Lebih takut dari siswa yang ujian kira-kira kita. Dan itu pernah kita lalui masa yang suram seperti itu. Ya, jadi pengawas di belakang maaf disembunyi jawaban, kalau salah tulis rusaklah madrasah kita atau sekolah kita. Syukur-syukur kalau jawabannya diketik dengan baik maka senang. Dan saya kira era itu sudah selesai. Era sekarang banyak asesmen yang kita sediakan, ya, AKMI dan seterusnya. Itu dalam rangka apa? Suatu pemetaan kepada anak-anak kita. Kita paham betul potensi anak kita, kemudian kita bisa menyediakan ruang maksimal agar potensi berkembang dengan dinamis dengan baik. Karena itu masa depan pendidikan adalah mampukah seorang guru menyediakan layanan pendidikan di ruang-ruang mana saja. Covid telah menghadirkan sebuah ruang baru. Ternyata orang bisa belajar dunia maya. Di masa lampau tidak. Dan belum bisa menggunakan dunia hayalan sebagai faktor kenyataan belajar. Covid telah memberikan inspirasi baru bahwa ternyata orang tinggal di Pulau Mongondo di mana di Bitung bisa mengajar lewat dunia maya meskipun siswanya ada di Manado atau ada di dunia mana, dan itu ternyata sukses di tempat-tempat yang lain. Di kita ternyata belum bisa kita banggakan karena komputer juga masih kurang. Seperti itu kira-kira. Karena itu luar biasa Bapak dan Ibu guru menjadi garda depan dunia kita terus berubah.
Saat ini orang hadir pegang Google sudah bisa menguasai. Dan karena itu saya bilang PKB terus kita skemakan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir saya ingin menitipkan soal karakter. Kita mimpi ya, sekarang kan lagi pendidikan karakter menjadi isu utama dalam pendidikan nasional kita. Meskipun kita tahu persis bahwa kalau madrasah tidak sudah tuntas bicara soal karakter, karena satu pelajaran khusus yang kemudian membentuk karakter. Akidah akhlak kalau saya tidak salah Ibu, mudah-mudahan masih ada ya. Nah itu sesungguhnya substansi dan harta madrasah kita untuk membentuk karakter. Nah tapi berharap kita terus memperhatikan karakter. Karakter bagaimana secara teori paham dan secara praktik bisa mengerjakan dengan baik. Karena banyak secara teori kita ajarkan, tetapi di prakteknya saya kira masih jauh. Karena itu setara lah kira-kira seperti itu. Filia dan kaulia itu setara dan itu ada pada karakter. Nah, Bapak dan Ibu Guru saya mohon maaf kalau hari ini saya tanya Bapak dan Ibu Guru sudah puasa Senin Kamis, pasti bilang insya Allah. Tapi kalau suruh menjelaskan hakikat dari puasa Senin Kamis pasti semuanya mau menjelaskan. Terutama guru fikih pasti tuntas menjelaskan. Kalau saya tanya apakah Bapak dan Ibu Guru fikih sudah salat tahajud, pasti jawabnya insya Allah Pak. Tapi kalau suruh menjelaskan tahajud pasti paham betul. Nah kita kalah di situ. Karena itu saya berharap Bapak dan Ibu Guru mari kita membalikan dunia pendidikan kita penguasaan soal karakter nilai. Kebiasaan itu pada dua aspek. Kalau baik, kalau biasa pasti akan bagus. Tidak baik, tapi kalau biasa pasti dilakukan terus menerus. Dari kebiasaan karakter saya kira bagus. Karena itu Pak Kabit tadi saya bilang, saya menitipkan juga sekali-sekali mungkin ada praktik doa di anak-anak kita. Karena secara teori ternyata tidak mampu menyerap nurani. Tapi kalau praktek tiap hari, saya kira bisa. Anak-anak kita saya kira kita juga perlu menggerasikan apa pilihan orang tua masuk ke madrasah, tidak ke sekolah, pasti bermimpi lebih baik untuk madrasah kan. Nah apa yang kita siapkan lebih baik di madrasah itu? Saya berharap PKB kita skemakan sehingga anak-anak yang lahir dari rahim madrasah juz 30-nya dipastikan tuntas. Ya berharap seperti itu ya Ibu dan teman-teman. Saya kira mari kita belum terlambat kita untuk melangkah. Juz 30 menjadi catatan penting bahwa sudah harus tuntas ketika anak yang lahir dari rahim madrasah. Ini garansi di luar prestasi lah kira-kira, di luar tertulis dalam rapor buku pendidikan tidak. Tidak usah tertulis, tapi kalau dia sudah tuntas hafalnya juz 30, saya kira bekal yang sangat luar biasa. Karena bukan rahasia lagi ya, alumni perguruan tinggi keagamaan juga tidak tahu ngaji kira-kira, dan itu runtuhnya martabat madrasah kita di situ nanti. Nah saya berharap Bapak dan Ibu Guru mari memperhatikan karakter anak-anak kita dengan bentuk amalia yang lebih konkret untuk bentuk pribadi yang lebih paripurna. Dan yang kedua ya soal bagaimana baca tulis Al-Quran, bukan soal baca tulis tapi soal hafiz Al-Quran di juz 30 ya, juz ke-30 perlu tuntas kita di seluruh madrasah. Nah kalau bisa ya dibuktikan dengan ada wisuda hafiz seperti itu yang membuktikan bahwa dia betul-betul sudah hafal juz 30 sebagai bekal dasar. Soal juz berikut itu tergantung apalah bakat, minat bagi anak-anak dan seterusnya. Tapi yang juz ke-30 ya kita memaksakan dilakukan otoriter pendidikan kira-kira sehingga nuansa terasa di masa depan akan jauh lebih bagus. Mohon maaf Ibu dan kawan-kawan, kita terakhir dianggap kecenderungan sekularisme di madrasah sudah terjadi. Karena kecenderungan madrasah dan sekolah tidak ada beda lagi. Yang bedakan cuma 3 mata pelajaran sekarang. Dulu kan 5, sekarang tinggal 3 ya. Bahasa Arab sudah dapat di mana-mana ada. Di SD bahkan di sekolah Kristen juga ada bahasa Arab. Sejarah peradaban Islam sudah ada di semua sekolah. Yang ada tinggal fikih, apa Al-Quran hadis sama apa. Saya kira ini tidak cukup untuk bentuk karakter. Suatu saat kalau bangsa ini berubah, sekolah garis miring madrasah, ada lagi. Karena bahasa madrasah kan bahasa Arab Ibu ya. Sekolah karena itu saya kira mari kita siapkan diri kita lebih terbaik dan Bapak dan Ibu Guru, pendamping khususnya Pak Guru dan Ibu Guru madrasah, kepala madrasah, ya saya kira tanggung jawabnya luar biasa di masa depan soal pendidikan. Saya berterima kasih kepada anak-anak sekalian hebat-hebat hari ini telah mendapatkan tiket provinsi dan insya Allah akan maju bertanding se-Indonesia. Mari kita tunjukkan bahwa kita juga bisa, kita juga hebat. Kita juga hebat, kita juga bisa berdayung dengan dayung sendiri, meskipun terlambat bisa tiba di satu pulau itu jauh lebih baik daripada berdayung dengan dayung orang lain meskipun cepat sampai, itu pasti tidak akan bagus. Selamat anak-anakku berjuang, ayo mengharumkan nama Sulawesi Utara, negeri apa namanya,
Nyur Melambai. Bahwa kita juga sama, kita juga inkari. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya bersyukur pada Allah SWT membuka dengan resmi training center dalam rangka kompetisi madrasah untuk tingkat provinsi menuju ke tingkat nasional. Mudah-mudahan Allah terus bersama kita, melindungi dan terus berikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Demikian, Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.